Iya, shalom, sahabat gaul yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi juga Heri dan Cakra. Pagi, Gimana Bapak. kabar kalian, Pagi, Heri Bapak. Cakra? Puji Ya, Tuhan, luar tema biasa. Sehat, kita, Om. mantap. Luar Tema biasa. kita hari ini tema yang ngeri-ngeri sedap karena namanya jihad. Orang bisa salah mengerti seolah-olah kita sedang mau berperang, bukan ya? Temanya adalah jihad yang ujungnya T, jodoh idaman hati anak Tuhan. Nah, saya percaya setiap anak Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Yesus, punya idaman mendapatkan seorang jodoh. Sama seperti saya dulu yang akhirnya mendapatkan jodoh saya di sebelah saya ini. Istri saya ya, yang cantik. Nah, saya ingin bertanya dulu, Heri. Heri punya kerinduan untuk nikah enggak? Pasti dong, Om. Oh, pasti. Cakra? Pasti dong, Om. Sudah ada calonnya belum? Calonnya banyak, Om. Tapi yang pasti belum ada, Om. Gimana Tapi itu? masih available ya, Masih ya. Oke, nah, bagi semua sahabat gaul, saya ingin memberitahukan pesan awal dulu ya. Dalam perjodohan ada dua keputusan penting yang harus kita putuskan. Yang pertama, apakah saya akan menikah atau tidak? Itu keputusan pertama. Keputusan yang kedua, kalau menikah, dengan siapa saya harus menikah, ya. Lalu banyak orang berpikir kalau saya menikah itu pasangan saya itu dijodohkan Tuhan atau saya nyari sendiri atau bagaimana. Nah, Mas Heri tolong saya dibantu dulu. Saya mau mengajukan satu angket, satu pertanyaan ini kepada semua pemirsa di sini ya. Saya minta tolong mereka untuk menjawab satu pertanyaan ini dengan apa adanya, bebas saja, jangan takut salah. Pertanyaannya adalah, saya berpendapat jodoh itu ditentukan oleh siapa? Ada beberapa pilihan ya. Her, tolong di-guide, Her. Ya, baik. Baik, sahabat gaul, untuk ikut di dalam angket atau menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Om Thomas. Di sini saya akan mengirimkan link, bisa dilihat di chat langsung. Silahkan klik link tersebut supaya bisa menjawab angket yang sudah dipersiapkan. Ya, silakan dijawab apa adanya saja, tidak ada jawaban yang salah karena sifatnya pendapat pribadi yang kita ketahui. Ya, sejauh ini sudah ada yang menjawab. 10 orang menjawab dari Tuhan, 7 orang diri sendiri. Silakan yang lain ya. Ih, ada comblang juga ya Om Tom. Belum ada yang jawab comblang, tapi... Iya, siapa ya yang nikah karena dicomblangin ya? Siapa yuk? Ini yang orang tua masih nol, ini Om Tom nih. Iya. Mau coba. Iya. Bentuk yang... Ya, di screen kita bisa lihat sudah 47 orang yang sudah menjawab. Sekarang menuju ke 48. Ya, ayo yang lain juga lagi. jawab. Om Jonathan tahu nggak jawabannya? Kalau nggak tahu, ya tulis nggak tahu aja. Ya, silakan teman-teman tuh jawabnya melalui link ya, bukan
dijawab di chat room. Oh iya, ada yang lewat. Silakan ikuti linknya, klik link yang sudah dikirim oleh Bang Heri tadi. Supaya Ya, dapat sekarang presentasinya partisipan ya. sudah menjawab, hampir 53 orang yang sudah menjawab ya. Wow. Lihat di screen. Wow. Jadi diklik aja linknya. Jangan Nanti malu-malu. Iya. Kayaknya teman kita Tasi dari Malaysia tanya, what is comblang? Just Ya, explain, Tor. explain. Ya, comblang is Comblang means someone who connected you with Yes, others. that's right. Iya. Comblang means matchmaker. That's right. Agent also, agent. Oh, agent ya. Again. Agent of love. Oke, Om Tom, kira-kira berapa menit lagi, Om? Di sini sudah 57 yang sudah Ya, menjawab. enggak apa-apa. Ini perwakilan dari ini ya. Ada 38 orang yang mengatakan dari ditentukan oleh Tuhan, 16 orang oleh diri sendiri, lalu 1 orang ini dari orang tua, yang comblang masih 0, yang nggak tahu masih 2. Ya, oke, terima kasih infonya. Tolong dikeluarkan, Her, ya. Nah, saya ingin tanya dulu dengan Heri ini. Her, apa bedanya mencari jodoh dengan mencari pekerjaan, Her? Ya, mencari jodoh ini hanya pendapat pribadi gitu ya. Ya. Kalau menurut saya itu adalah mencari seseorang yang bisa menemani kita, menjadi pasangan kita sampai akhir hidup kita. Tetapi kalau pekerjaan, itulah apa yang kita lakukan mungkin sehari-hari dan mungkin juga bisa menafkahi gitu. Tetapi kalau seseorang ini mungkin spesial banget lah ya. Nah, jadi itu menurut pendapat saya. Oke, Cakra, apa pendapatmu, Cakra? Pendapat saya sih, kalau jodoh itu ya pasangan kita sampai kita tua. Oke, iya terima kasih ya. Jadi perbedaannya, kalau sudah dapat jodoh, nggak boleh resign. Kalau dapat pekerjaan, boleh resign, boleh bahkan dipecat juga boleh oleh pemiliknya. Ya, itu sebabnya sangat penting sekali. Mengapa kita hari ini membahas tema idaman anak Tuhan? Kenapa kita perlu bahas? Karena pilihan kita adalah pilihan seumur hidup kita. Nah, coba kita lihat dulu ya. Jadi jihad ini adalah sebuah tema yang ingin memberikan kita sebuah pedoman bagaimana kita bisa mendapatkan jodoh yang kita idamkan sebagai anak Tuhan. Nah, kita lihat dulu secara fakta ya. Fakta berbicara bahwa jodoh itu ada di tangan siapa saja selama ini. Yang pertama, banyak perjodohan ditentukan oleh orang tua. Oh, bahkan zaman dulu, termasuk bangsa Israel di zaman dulu, semua pernikahan mereka pada umumnya ditentukan oleh orang tua. Ya. Lalu yang kedua, ada orang yang berpacaran karena terlalu hot pacarannya. Akhirnya sang wanita itu mengandung, akhirnya mereka harus menikah, sehingga pernikahan mereka ditentukan oleh bayi janin dalam kandungannya. Betul nggak, Er? Betul ya, ada yang begini ya. Nah, lalu yang berikutnya ada juga yang ditentukan oleh hukum adat. Nah, dalam budaya tertentu misalnya ya, kalau seandainya seorang perempuan dan laki-laki berduaan di rumah, lalu dalam hukum adat di tempat itu mereka berdua harus segera dinikahkan, ya. Itu hukum adat contohnya. Lalu ada orang yang menikah karena ketangkap hansip di sebuah lokasi di perumahan. Melalui hansip ini mereka berdua dilaporkan, akhirnya mereka dipaksa untuk menikah. Ada juga yang menikah karena comblang, ada juga yang menikah karena dukun. Dia datang ke dukun menanyakan siapa jodoh yang paling cocok, lalu kemudian dia buat jampi-jampi, lalu kemudian mereka menikah ya. Dan ada juga yang ditentukan oleh diri sendiri, dan terakhir kita juga percaya bahwa Allah bisa menentukan jodoh kita. Contohnya Adam dan Hawa, Ishak dan Ribkah, kemudian Yusuf dan
Maria. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti dulu bahwa tidak semua pernikahan yang terjadi di dunia ini dikarenakan campur tangan Tuhan. Tapi ada campur tangan manusia. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya jodoh yang dirancang oleh Tuhan, campur tangan Tuhan, dengan jodoh yang ditentukan sendiri oleh manusia? Mari kita baca ayat ini. Coba baca dulu, Her, ayat itu, Her. Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Iya, dari ayat itu kita bisa menyimpulkan hal yang penting di sini. Bahwa jodoh yang baik dan sempurna ada di tangan Bapa atau di tangan Tuhan. Nah, kalau begitu, kita mengerti bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, ingat ya, ketika Tuhan menciptakan manusia dengan segala bangsa dan seterusnya, Tuhan tidak berjanji, aku akan nikahkan si A dengan si B, aku akan nikahkan C dengan si C, tapi Tuhan berjanji, aku akan memberikan jodoh yang terbaik kepada anak-anak. Ini berbedanya ya. Ini perbedaannya. Karena itu Tuhan ingin agar kita semua mengerti dan menemukan jodoh yang baik dan sempurna itu sebagai anak Tuhan dalam proses yang dari Tuhan. Nah, tentu kita bertanya ini, Heri, Cakra, sudah menemukan jodoh yang baik dan sempurna itu belum? Saat ini belum, Om. Belum. Masih Iya, ragu, Apa yang dilakukan untuk menemukannya kalau begitu? yang dilakukan berdoa, Om. Ya, berdoa. Oke ya. Nah, ingat ketika Tuhan berkata jodoh yang sempurna, bukan berarti dia tidak punya kelemahan. Bukan berarti dia tidak punya kekurangan. Tidak ya. Jangan bayangkan jodoh yang sempurna itu adalah seperti malaikat. Seperti Michelangelo yang ganteng, gagah, perkasa. Bukan itu. Jodoh yang sempurna versi Tuhan, nanti kita lihat apa yang digunakan istilahnya oleh Tuhan ya. Nah, mari kita baca dulu satu bagian ayat lain. Silakan baca, coba. Bisa baca Cakra di sini? Yeremia 29:11 ya. Om. Yeremia 29 ayat 11. Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Tuhan berjanji memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan, termasuk di dalamnya jodoh. Ini janji Tuhan. Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita. Orang tua terbatas, comblang terbatas, pendeta terbatas. Tuhan tidak terbatas sehingga dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Namun untuk kita mendapatkan yang terbaik itu, kita harus berperan dalam arti mencari, mendoakan, menemukan, menggumulkan, sampai kita mengerti siapa yang terbaik itu. Makanya di dalam Amsal pasal 12 ayat 26, tidak perlu dibaca, coba diperhatikan saja. Amsal 12 ayat 26, dalam salah satu terjemahannya dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan begini, orang yang benar memilih teman-temannya dengan hati-hati. Nah, ini prinsip ya. Orang benar memilih teman-temannya dengan hati-hati, apalagi memilih teman hidup. Dari sisi kita, kita harus berhati-hati. Karena itu kita harus tahu apa maunya Tuhan, apa standarnya Tuhan, apa kriterianya Tuhan. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan penting, Allah berjanji memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, termasuk itu di dalamnya
jodoh. Tetapi Tuhan tidak memberikan begitu saja. Kalau kita baca ayat 12, 13, 14, Tuhan mengatakan, kalau kau berseru, aku akan mendengar doamu. Kalau kau mencari aku akan memberikan kau ketemu aku. Ya, nah jadi prinsipnya ada bagian yang harus kita lakukan untuk menemukan jodoh yang terbaik itu. Nah sekarang mari kita lihat ini ya. Saya menggunakan istilah prinsip dasar perjodohan. Atau saya gunakan istilah Pancasila perjodohan. Ya. Panca itu artinya 5, sila itu artinya prinsip. 5 sila, 5 prinsip perjodohan. Masih ingat sila pertama apa, Heri? Sila pertama kita? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ingat ya. Pancasila kita ingat. Harus lebih ingat lagi Pancasila perjodohan ini yang kita ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 bagaimana Allah menjodohkan Adam dan Hawa. Di situ ada 5 sila yang harus kita mengerti. Mari kita mulai nanti sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Kita mulai sila yang pertama ayat 18. Tolong dibaca, Eri. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, dari ayat itu ketika Tuhan menciptakan Adam dan ketika Adam sendiri, Tuhan melihat bahwa sebagai manusia yaitu Adam tidak baik seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Aku akan menjadikan seorang pendamping baginya atau aku akan menjadikan seorang jodoh baginya. Dari sini kita belajar sila yang pertama. Bahwa jodoh itu adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Kalau seandainya, saya tanya Cakra ini, Cakra dalam dirimu ada nggak keinginan untuk menikah, Cakra? Ada? Ada dong, Om. Itu dari Tuhan itu, Cakra. Bersyukurlah kalau dalam dirimu itu ada keinginan itu, ya. Itu dari Tuhan. Nah, makanya kita sebagai anak muda, kalau orang tua kita mengingatkan, karena sudah dilihat sudah dewasa, belum dapat jodoh, biasanya mereka akan berkata, kapan kau nikah? Nah, sudah jatuh tempo kau nak. Kapan kau nikah? Nah, ketika orang tua mengatakan begitu, itu adalah ekspresi dari inisiatif Tuhan agar kita memiliki pasangan. Itu prinsip yang pertama ya. Yang kedua, ayat 19 sampai 20, Heri baca. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, coba lihat ya, dalam rangka Tuhan ingin memberikan seorang penolong kepada Adam, Tuhan pertama memperlihatkan kepada Adam hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Lalu setiap pasangan itu lewat di depan dia, tetapi dikatakan dalam 20 ayat terakhir, Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Oh, berarti penolong yang dari Tuhan itu, Tuhan menggunakan istilah yang sepadan. Nah, arti sepadan di dalam ayat itu memiliki dua arti ya. Yang pertama, pasanganmu itu bukan dari kelompok hewan. Jadi hewan itu bukan padananmu ya. Jadi jangan pernah jatuh cinta kepada hewan, misalnya si Amang ya. Meskipun dia sering ke salon, nggak akan mengubah seleramu kan begitu ya. Jangan. Lalu pengertian yang kedua sepadan adalah dia dari jenis manusia tetapi lawan jenismu. Nah, dari sini sila yang kedua. Kalau kita mau menikah, pastikan kita menikah dengan lawan jenis kita, bukan yang sejenis. Karena itu sebenarnya dari ayat ini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan pernikahan sejenis atau homoseksual. Tuhan tidak pernah merencanakan pernikahan sejenis yang lain, yaitu lesbian. Tidak ya, ini sila yang kedua.
Sila yang ketiga, ayat 21-22. Baca, Her. Ayat ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, kita lihat bagaimana caranya Tuhan membentuk jodoh dari Adam ini. Adam disuruh tidur. Lalu kemudian tulang rusuk Adam diambil, dari situlah dibentuk Hawa. Lalu Hawa dibawa kepada Adam. Nah, pertanyaan saya ini ya kepada Cakra. Coba Cakra ya. Pada waktu Adam diciptakan oleh Tuhan pertama kali, itu Hawa sudah ada belum? Belum, Pak. Belum. Nah, waktu Adam membuka matanya pertama kali, siapa yang dilihat oleh Adam? Pribadi siapa yang di depannya? Yang kemudian dia bercakap-cakap. Oh, Hawa maksudnya, Pak. Waktu Adam melihat pertama kali, siapalah sosok pribadi pertama yang dilihatnya? Hawa kan belum ada. Tuhan, ya. Waktu Adam membuka pertama kali matanya, itu Tuhan yang dilihatnya pada waktu itu ya. Dan Tuhan berbicara kepada dia tentang taman yang harus dia garap. Betul ya? Oke. Lalu Heri, pada waktu Hawa diciptakan oleh Tuhan, siapa pribadi pertama yang dilihatnya? Adam atau Tuhan? Dia melihat. Maksudnya Adam masih jauh di sana tidur. Oh, sorry. Kan Hawa nanti dibawa ke Adam. Ya, Hawa dibawa Tuhan. Siapa yang dilihatnya? Siapa yang dia berkomunikasi? Seandainya kita imajinasikan ya. Dia melihat Tuhan. Tuhan juga. Betul ya? Ini bukan spekulasi ya, tapi ini sebuah kebenaran yang harus kita mengerti, dan sila ketiga ini sangat penting. Pentingnya apa? Kalau kita mau ketemu jodoh, pastikan dia ketemu Tuhan dulu. Kau harus ketemu Tuhan dulu baru ketemu jodoh. Jodohmu harus ketemu Tuhan dulu baru dia ketemu sama kau. Artinya apa? Pastikan jodohmu itu punya persekutuan dengan Tuhan terlebih dahulu sebelum bersekutu dengan kau. Pastikan jodohmu itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan dulu sebelum dia ketemu sama kau. Ini penting sekali. Inilah gambaran tentang bahwa anak-anak Allah harus bertemu dengan anak-anak Allah di dalam Tuhan. Nah, ini sila ketiga yang penting. Jadi kalau seandainya ada orang yang senang sama kau, tapi kau tahu orang ini ke gereja aja nggak mau, orang ini berdoa aja nggak mau, orang ini baca firman Tuhan aja yang nggak mau, sudah melanggar sila ketiga ini. Jangan. Ya, kita harus ketemu Tuhan dulu, baru ketemu dengan jodoh kita. Ini sila yang ketiga. Sila yang keempat, ayat 23, Her. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, coba perhatikan ya, ketika Adam melihat Hawa pertama kali, itu ada sebuah ekspresi. Ekspresi ini kalau mau dilukisan kira-kira begini ya. Inilah dia, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dia mengekspresikan sesuatu, dia mendapatkan yang hilang dari hidup dia. Apa itu yang hilang itu? Tulang rusuk tadi itu. Yang diambil oleh Tuhan, dikembalikan kepada dia dalam bentuk seorang wanita. Di situ ada sebuah gairah. Inilah Tuhan yang kurindukan, yang kunantikan, yang telah hilang dari dalam hidupku selama beberapa waktu. Tuhan kembalikan dalam wujud seorang wanita yang berbeda dengan hewan-hewan yang tadi kulihat. Inilah dia, sila keempat. Ada cinta di dalam diri Adam terhadap Hawa, dan dia gunakan istilah ini. Inilah daging. Apa duluan? Tulang atau daging? Inilah tulang. Tulang itu bagian dalam. Dari tulangku, daging dari dagingku, bagian luar. Nah, sila yang keempat ini, kalau kau ketemu dengan jodohmu, kau harus pastikan kau mencintai dia, dalamnya dan luarnya. Banyak orang yang mencintai hanya luarnya saja.
terutama laki-laki. Ya, laki-laki ya. Laki-laki itu kelemahannya di mata. Kalau dia lihat si A, aduh cantik kali, dialah orangnya. Tanpa melihat lagi hati isinya. Ya. Kalau seandainya rekan-rekan wanita ini, adik-adik wanita, kalau ada pria mencintaimu hanya dari kecantikanmu, tidak lagi dari dalam dirimu, dia masih cinta setengah hati kepadamu. Perhatikan itu, ya. Ini kelemahan daripada pria. Kelemahan wanita ada di telinganya. Ketika dia mendengar pujian, mendengar sanjungan, nah kita harus berhati-hati. Nah, karena itu sila yang keempat ini, pastikan kau mencintainya, dalamnya dan luarnya, bagaimanapun kondisi dalamnya, bagaimanapun kondisi luarnya, maka kau harus bisa menerima. Nah, sila yang kelima. Ini coba baca ayat yang ke-24 sampai 25, Heri. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Iya, seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Diberkati menjadi suami istri. Lalu kemudian sebaliknya dikatakan di sana mereka keduanya telanjang. Lalu mengekspresikan hubungan badan yang terdalam. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam pernikahan. Ingat adik-adik, seks itu ditujukan oleh Tuhan di dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Nah, karena itu hati-hati ketika kalian berpacaran. Ya. Nah, soal pacaran nanti kita akan bahas di dalam bulan depan ya. Ketika kalian punya seorang teman dekat, pastikan kalian menjaga kekudusan seksual kalian dan itu hanya ditujukan di dalam pernikahan. Itulah sila kelima dari perjodohan. Sekali lagi, sila pertama, jodoh inisiatif Tuhan, jodoh yang sepadan, ketemu Tuhan dulu baru ketemu jodoh, ada cinta dalam dan luar, bukan luar dalam ya, dalam dan luar, lalu seks di dalam pernikahan. Nah, bagian yang terakhir ini, kalau gitu kriteria jodoh dari Tuhan yang bagaimana? Ingat tadi Tuhan menggunakan istilah kata yang sepadan. Bagaimanakah kriteria yang sepadan ini yang Tuhan mau nyatakan kepada kita? Ya, sepadan itu kira-kira artinya apa? Kalau Hawa dan Adam dan Hawa, tadi sepadan itu punya pengertian dua, yaitu sepadan itu haruslah, pasanganmu haruslah yang jenis manusia, bukan jenis hewan. Kalau yang kedua, pasanganmu adalah harus dari lawan jenismu, bukan sesama jenismu. Nah, sekarang apa kriterianya? Saya singkat 4S. Ya. Mari kita perhatikan adik-adik sekalian, kalau mau dapat jodoh, harus memenuhi syarat 4S ini kalau kalian mau mendapatkan jodoh yang sepadan itu. Yang pertama kita baca, yaitu seiman. Coba Heri baca 2 Korintus 6 ayat 14 ya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya. S yang pertama, kriteria dari Tuhan. Saya buat dalam tanda kurung, mutlak tidak boleh dinegosiasikan. Adalah seiman. Siapa itu orang yang seiman? Yang sama-sama percaya kepada Yesus. Seiman belum tentu hanya sampai seagama loh ya. Jangan berpikir begini, saya agama Kristen, dia agama Kristen, kami sudah seiman. Belum tentu. Orang yang beragama Kristen belum tentu orang yang percaya kepada Yesus. Belum sampai ke situ. Ada juga yang seperti itu ya. Pastikan dia beragama Kristen dan pastikan dia orang yang percaya kepada Yesus. Seiman itu berarti orang yang percaya kepada Yesus. Sama-sama percaya kepada Yesus. Bukan sama-sama menjadi orang Kristen atau agama Kristen ya. Sama-sama percaya kepada Yesus. Kenapa? Tadi dilukiskan. Orang yang percaya itu orang yang terang. Orang yang tidak percaya itu orang gelap. Terang dan gelap tidak mungkin bisa bersatu. Ya. Lalu coba baca Heri 1 Korintus 7 ayat 39 Her. Istri terikat selama suaminya hidup.
Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Dia bebas menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, ini bagian kita, asal kepada orang yang percaya. Nah, coba kita lihat di sini pengajaran Paulus. Paulus mendorong orang untuk menikah dengan satu syarat saja, yaitu orang yang percaya. Dengan kata lain, orang yang percaya ini harus menjadi syarat mutlak dari hidup kita. Nah, karena itulah Tuhan di dalam seninya yang luar biasa, dia memberikan kriteria percaya. Sekarang aku tuntun kau ketemu dengan orang yang percaya. Ya, itu sebabnya kenapa Tuhan dari awalnya itu tidak menentukan si A harus sama si B harus sama si C. Bukan berarti Tuhan tidak bisa lakukan itu ya, bukan berarti. Tapi dalam arti bahwa kita Tuhan berikan kebebasan untuk memilih, tapi yang bertanggung jawab sesuai dengan kriteria Tuhan. Nah, orang percaya ini adalah anak-anak Allah. Sementara Alkitab berkata orang yang belum percaya adalah anak-anak iblis. Coba baca dulu Her. 1 Yohanes 3 ayat 10 Her. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Iya, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis dibedakan. Itu sebabnya anak-anak Allah tidak boleh menikah dengan anak-anak iblis. Nah, coba Cakra, seandainya lah kau jatuh cinta sama seorang yang belum percaya kepada Tuhan. Seandainya kau menikah dengan dia, siapalah kira-kira mertuamu, Cakra? Ngambek, Om. Karena nggak dikenal benar-benar, Om. Tadi firman Tuhan mengatakan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus itu adalah anak-anak iblis. Ya. Nah, kalau kau menikah dengan seorang yang tidak percaya, siapalah mertuamu kira-kira? Ya, anak-anak iblis lah. Jadi mertuanya? Bisa percaya sama Tuhan. Maksud Om, seandainya kau menikah dengan orang yang belum percaya Yesus, seandainya ini ya, setelah kau menikah, siapalah kira-kira mertuamu kalau gitu? Mertuanya iblis lah. Ya, mertuamu jadi iblis. Lucifer lah. Maksud Tuhan tuh begitu ya. Jangan kita bermertuakan iblis. Jangan. Itulah sebabnya Tuhan wanti-wanti. Carilah orang yang percaya, karena aku ingin kalian bermertuakan aku. Tidak sekedar beranakkan, tidak sekedar berbapakan aku, tapi juga bermertuakan aku, jadi kompak, gitu maksudnya ya. Oke, ini S yang pertama, mutlak. Selain itu, kalian bebas, tapi dalam pimpinan Tuhan kita lihat yang keduanya. Ciri yang kedua atau S yang kedua, partner kita itu harus yang sejalan atau compatibility, cocok. Coba baca dulu Amos 3 ayat 3, Eri. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, pernikahan itu adalah sebuah perjalanan, ya. Kalau kita berjalan itu, kalau misalnya kita sebuah mobil dengan 2 roda, 4 roda, jalan kita itu harus mulus. Artinya kita perlu partner yang sejalan. Sejalan berarti satu visi, satu tujuan. Sejalan itu berarti bisa saling menguatkan, saling mendampingi. Karena itu perlu mempelajari orang yang kau akan nikahi, apa visinya, apa misinya, latar belakang pendidikannya, pelayanannya, apa yang menjadi kerinduan dia. Supaya apa? Supaya kalian berdua bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan. Ada begitu ya? Nah, contohnya kira-kira begini, supaya sejalan. Her, umurmu berapa, Her? Umur saya 26, Om. 26 tahun. Her, kau carilah misalkan dari latar belakang usia yang sepadan denganmu bisa sejalan. Janganlah kau cari nenek-nenek yang sudah tua, 70 tahun. Nenek-nenek itu pun sudah nggak mau lagi sama kau, Her. Nah, kira-kira begitulah intinya ya. Artinya pastikan sejalan dari segi usia, sejalan dari segi pelayanan,
sejalan dari segi karakter, karakter apa yang cocok dengan karaktermu, yang mendampingi hidupmu, Tuhan yang paling mengetahuinya. Ya, Her ya. Juga Cakra. Jadi cari pasangan yang sejalan, minta tuntunan Tuhan. Yang sejalan bisa dari segi berbagai hal lah. Kepribadiannya, latar belakang sukunya, latar belakang profesinya, kompatibel. Jadi benar-benar yang kompatibelnya benar-benar mantap. Begitu dicocokkan seperti tangan saya ini, bisa menyatu. Itu pasangan yang serasi, yang sejalan. Lalu yang ketiga, ini satu syarat yang penting sekali ini ya. Nah, ini nggak perlu dibaca, Her. Ini sudah jelas bahwa kalau kita mau mendapatkan jodoh yang sepadan, pastikan kau tidak sekedar mengasihinya dengan kasih agape yang ada di nomor 1, kasih Tuhan. Tapi kau juga harus punya yang namanya kasih eros. Kasih eros itu kasih yang tertarik melihat lawan jenis. Ya, Cakra umur berapa pertama kali jatuh cinta sama seorang pria, Cakra? 17 tahun, Om. Berapa? 17 tahun, Om. Wah, 17 tahun ya. Harry umur 12 kali Harry ini ya. 18. Oke, kalian jangan malu-malu menyatakannya. Saya dulu umur 12 tahun sudah bisa jatuh cinta ya. Kenapa? Karena begini, jatuh cinta itu sejak Tuhan mengaktifasi hormonal seksual kita, di situ kita sudah bisa mulai merasakan ketertarikan kepada lawan jenis. Waktu kita anak-anak, bayi, anak-anak, TK, kita tidak merasakan itu sampai Tuhan aktifasikan dalam hidup kita. Umur 12 ketika sudah mulai kita masa yang namanya pubertas, pada saat itu sudah mulai diaktifasikan Tuhan rasa suka ini, yaitu eros kepada lawan jenis. Justru yang bahaya apabila kalian tidak memiliki rasa eros kepada lawan jenis. Berarti ada yang salah. Ya. Karena itu saya ingin menyampaikan, bersyukurlah apabila Tuhan menaruhkan eros ini dalam hidup kita. Hanya eros ini harus dikuduskan oleh agape. Karena apa? Eros sudah banyak membuat pasangan-pasangan berantakan. Eros sudah banyak membuat pasangan-pasangan remaja itu menjadi babak belur. Nah, dari salah satu survei yang mengagetkan, ya, saya baca beberapa waktu yang lalu, dikabarkan kira-kira begini, anak-anak remaja yang berpacaran di usia remaja, dengan erosnya yang menyala-nyala, sebagian besar mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah karena eros yang salah. Jadi, pastikan kita punya eros, tapi jangan eros yang kebablasan. Ya, jangan eros yang kebablasan, tapi eros yang sehat sesuai dengan rencana dari Tuhan. Ya. Nah, yang terakhir nih sebelum kita tanya jawab, ya. Calon yang kita nikahi yang sepadan itu, dia harus orang yang spesial. Apa artinya spesial? Mari baca ya. Sekarang Harry sama Cakra baca satu-satu ayat ini ya. Harry baca Kidung Agung pasal 2 ayat 2. Lalu Cakra baca ayat yang ketiga. Jadi Kidung Agung pasal 2 ayat 2 sampai 3. Harry baca dulu, Her. Ayat 2. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Wah, mantap ya. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara para gadis. Spesial dia. Dia spesial, satu-satunya bunga bakung di antara bunga berduri. Bunga bakung, Her ya. Udah kau lihat bunga bakungmu, Her? Atau masih bunga-bunga berduri yang kau lihat, Her? Masih bunga-bunga berduri, Pak. Ya, berdarah-darah ya, kau, Her ya. Oke, sekarang Cakra, ayat 3 Cakra. Ayat 3, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Wah, seperti pohon apel di tengah-tengah pohon-pohon di hutan, demikianlah kasihku di antara para gadis. Jadi artinya dia tampil beda, pohon apel. Cakra, sudah kau lihat pohon apelmu?
Belum nampak di Belum permukaan. nampak ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan nasihat kepada anak-anak muda ini ya. Tadi firman Tuhan mengatakan, dia harus spesial, kelihatan dia seperti bunga bakung di antara bunga-bunga berduri. Tapi banyak orang-orang Kristen yang bukan menemukan bunga bakung, tapi menemukan bunga-bunga berduri. Akhirnya berdarah-darah dia. Salah ya. Demikian juga Cakra dan kawan-kawan adik-adik saya yang wanita. Dia merindukan pohon apel, tapi yang dapat bukan pohon apel, tapi pohon jengkol. Ini yang harus hati-hati. Banyak anak-anak Tuhan mendapatkan bunga berduri dan juga mendapatkan pohon jengkol. Hati-hati, ya. Nah, lalu untuk wanita persyaratannya ada satu tambahan lagi. Kalau pria tadi seperti bunga bakung di antara bunga berduri, seperti itulah manis. Kalau untuk wanita, seperti pohon apel di tengah-tengah pohon di hutan, demikianlah kekasihku. Lalu, tambahannya apa? Ini penting bagi pria. Di bawah naungannya aku akan berlindung, buahnya memuaskan aku. Artinya, gak cukup seorang pria itu menunjukkan dia sebagai orang yang mau bertanggung jawab, tapi juga bisa memberikan perlindungan, memberikan kasih, memberikan kehidupan buat wanita. Nah, seandainya ada seorang pria, itu sebabnya seorang wanita itu memiliki pertimbangan lebih dalam. Aku bisa hidup nggak dengan dia? Dia mau kasih makan aku apa? Gitu lah ya. Jadi kalau seandainya mau cari jodoh, pastikan kau seperti apel itu yang tidak sekedar melindungi, tapi ada buahmu yang bisa dinikmati. Artinya kau bisa memberikan penghidupan kepada dia. Ini tanggung jawab. Itu sebabnya Tuhan menambahkan kalimat, dalam naungannya aku bisa menikmati buah-buahnya. Jadi nggak salah kalau seandainya wanita itu memikirkan itu. Itulah sebabnya orang tua pun begitu. Ada yang mau melamar burunya, melamar putrinya. Kau sudah siap untuk menikahi putri saya? Kau kasih makan apa nanti putri saya? Apa mau kau kasih makan batu? Batu aja sekilo udah mahal. Apalagi yang lain-lain. Itu pertanyaan orang tua, mertua. Itu wajar. Karena itu naluri yang Tuhan berikan di dalam Alkitab tadi. Kenapa bagi wanita ada tambahan syarat? Kenapa dari pria itu syaratnya seperti itu ya? Nah, itu adalah karunia dari Tuhan. Nah, kita lihat yang terakhir ini ya, 4S. Ada yang bertanya, bagaimana Pak saya tahu jodoh saya dari Tuhan atau tidak? Kita lihat dari sini. Yang pertama, dia seiman atau tidak. Kalau dia tidak seiman, sudah lupakan. Pasti bukan jodohmu. Nah, tapi kan banyak ini orang yang seiman ini. Banyak sekali orang yang seiman di muka bumi ini kan. Ya, kita masuk ke yang nomor 2. Bagaimana dia? Compatibility-nya, visinya, misinya, karakternya. Bisa nggak kami berdua, seperti yang tadi Amos katakan, orang berjalan dengan komitmen. Karena pernikahan itu sebuah perjalanan, kami akan berjalan berdua. Jangan sampai aku yang keseret, atau jangan sampai dia yang kuseret. Nah, ini yang kedua. Tentu banyaklah orang yang punya kriteria seperti itu, ya. Lalu pastikan, apakah kau ada cinta nggak sama dia, suka nggak sama dia, ya. Kalau seandainya kau masih suka kepada banyak orang, masih cinta borongan, ya kau perlu berdoa. Cinta borongan itu artinya belum teruji sampai nanti kau mendapatkan yang nomor 4. Kalau dia sampai kepada tahap nomor 4, spesial, dia hanya satu. Dia hanya buka bakung, yang lainnya berduri. Dia hanya pohon apel, yang lainnya pohon-pohon di hutan. Ya, nah sekali lagi saya ingin coba kembali dari awal tadi itu Pancasila ini sebelum kita tanya jawab prinsip yang dasar untuk seorang bisa menemukan jodohnya diatur di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 bahwa jodoh itu inisiatif dari Tuhan. Bersyukurlah kalau inisiatif Tuhan itu ada dalam diri kita bahwa kita ingin mendapatkan seorang jodoh. Yang kedua, bahwa jodoh kita itu lawan jenis kita, bukan yang sejenis. Ya. Lalu yang ketiga, pastikan jodohmu itu ketemu Tuhan dulu, baru ketemu dengan kau. Ya. Yang keempat, ada cinta dalam dirimu, tapi dalam dan luarnya. Dalamnya dan luarnya kau cintai, habis-habisan. Lalu yang kelima, yaitu pastikan kalau kau ketemu dengan jodoh, bahwa kehidupan seksual hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Nah, lalu yang ini tadi sekalian rangkuman bahwa pastikan 4S ini
ada di dalam kehidupanmu, apalagi S yang pertama, syarat yang pertama, mutlak. Syarat kedua, ketiga, dan empat itu akan menolongmu hidup dalam pernikahan yang akan menjadi efektif dan efisien di dalam hidupmu. Ya, nah demikian pemaparannya. Saya serahkan kembali kepada Heri dan Cakra. Wow, puji Tuhan, sangat diberkati atas pemaparan materi mengenai jihad pada pagi hari ini. Terima kasih sekali Om Tom. Dan sahabat gaul, saya percaya setiap kita pasti memiliki banyak sekali pertanyaan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Namun, sebelum itu, mari kita mengambil foto. Kami mengajak semua kita untuk membuka kamera, dan pengambilan foto ini akan dipandu langsung oleh Kak Eva dari Batam. Kepada Kak Eva, dipersilahkan. Baik Abang dan Kakak. Sekarang kita akan melakukan sesi foto. Mari kita sama-sama buka kamera kita sambil memberikan emot love yang ada di kolom Zoom ya. Oke, saya akan buat juga. Baik, saya akan hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Slide kedua selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kakak dan Abang semuanya. Terima kasih Miss Eva. Ya, baik. Saya percaya setiap kita pasti memiliki banyak sekali pertanyaan. Oke, hai kamu anak-anak muda generasi bangsa. Saat ini kita akan memasuki segmen Q&A. Bagi kamu-kamu yang memiliki segudang pertanyaan mengenai jihad alias jodoh idaman hati anak Tuhan, kamu dapat menuliskan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di dalam Zoom. Ya nih, ini sudah ada pertanyaan satu untuk Om Tom. Om Tom, ada satu pertanyaan dari Grace Raja Guguk bertanya, Shalom kakak, saya boleh bertanya, apakah bisa jodoh kita beda agama? Soalnya ada teman saya yang baru tamat sekolah sudah menikah, tapi calonnya Islam. Kakak coba tolong dijelaskan katanya Om. Ini bagaimana Om? Ya, siapa tadi yang bertanya? Grace Raja Guguk Om. Grace, Buru Raja Guguk ya. Bolehkah menikah yang beda agama? Nah, Tuhan kan tadi sudah memberikan persyaratan bahwa kita harus menikah dengan yang seiman, ya. Seiman itu artinya sama-sama percaya Yesus. Nah, orang yang percaya Yesus itu biasanya orang yang beragama Kristen, gitu ya. Tapi kalau seandainya misalnya Anda maksudkan begini, kadang-kadang ada case begini ya, dia itu beragama bukan Kristen. Tapi dia sudah percaya Yesus, hanya di KTP-nya tetap dituliskan agama yang lama ya. Nah, itu berarti KTP-nya yang agama lain, tapi hatinya percaya Yesus. Nah, itu yang penting, ya nggak ada masalah. Itu kan berbicara masalah administrasi saja ya. Nah, yang penting tidak boleh menikah dengan yang tidak seiman. Ya. Nah, orang yang tidak seiman itu biasanya orang yang bukan beragama Kristen, biasanya begitu ya. Hanya orang yang percaya Yesus. Kalau di Indonesia ini biasanya mereka yang beragama Kristen, dia orang percaya kepada Yesus. Tapi orang yang beragama Kristen belum tentu dia sudah percaya Yesus. Ya, apa bedanya? Bedanya adalah kalau kau beragama Kristen, KTP-mu tertuliskan Kristen, tapi hatimu belum ada Kristus. Tuh, supaya hatimu ada Kristus, lanjut tidak sekedar beragama Kristen, tapi percaya dan menerima Yesus di dalam hati, sehingga Yesus ada dalam hati. Nah, ketika Yesus ada dalam hati, statusmu berubah menjadi anak-anak Allah. Itu tadi ya, anak-anak Allah
tidak boleh menikah dengan anak-anak iblis. Karena ya bayangkan mertuamu nanti bagaimana ya. Nah kira-kira begitu sederhananya itu ya. Oke, terima kasih Om Tom, sudah terjawab dengan baik. Oh ya, Mbak Grace ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Christopher. Apakah bisa cinta beda agama Kristen atau agama Islam? Ini sama pertanyaannya lagi ya. Ada perbedaan sedikit ini. Begini, orang Kristen secara alami bisa saja dia jatuh cinta kepada orang yang bukan Kristen. Jatuh cinta ya, tertariklah katakanlah begitu. Tapi ketertarikan itu tidak boleh dipelihara lebih lanjut. Misalnya, aku ingin menjadikan dia pacar. Oh, aku akan menjadikan dia istri. Tidak. Itu alami kita ya. Alami kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dari berbagai suku, juga yang memiliki berbagai agama. Kadang-kadang dari hati kita muncul ketertarikan itu. Itu sesuatu yang wajar selama itu tidak dijadikan dasar lebih lanjut untuk berelasi secara khusus, ya. Kira-kira. Ya, baik Om Tom. Ini ada pertanyaan lagi ini Om dari Stephen R. Pertanyaannya begini Om. Jodoh itu di tangan Tuhan, berarti Tuhan yang tentukan, tidak dari kebebasan kita. Tetapi kalau begitu, setelah nikah itu pasti bahagia dong. Tapi kenapa setelah nikah terus bertengkar? Itu aja pertanyaannya, Om. Terima kasih. Ya, kembali lagi ya. Sekali lagi, jodoh yang terbaik itu di tangan Tuhan. Jodoh yang terbaik, yang sempurna, yang sepadan. Ya. Nah, karena itu untuk mendapatkan jodoh yang terbaik itu kita harus berbagian. Ya, seperti kata Yeremia tadi, kau harus berdoa, kau harus datang mencari aku, lalu kemudian syarat-syarat tadi. Pastikan bahwa kau berelasi dengan Tuhan, pastikan dia berelasi dengan Tuhan. Tapi ingat, jodoh yang sepadan yang terbaik itu belum tentu, bukan berarti tidak punya kelemahan. Ingat ya, justru kelemahannya itulah yang nanti menyempurnakanmu. Nah, saya ingin berikan nasihat gini ya, anak-anak muda, jangan kau cari jodoh yang sempurna versimu. Coba jodoh yang sempurna versimu itu yang gimana? Pertama, yang ganteng. Kedua, anak orang kaya. Ketiga, kalau bisa dia pekerjaannya luar biasa. Itu kan jodoh menurut versi kita. Ya, jangan cari jodoh yang sempurna menurut versimu. Kalau kau temukan dia, pasti dia nggak akan memerlukanmu karena dia sudah sempurna. Untuk apa? Jadi jangan cari yang sempurna menurut versimu, tapi cari yang sempurna menurut versi Tuhan, yaitu yang sepadan. Nah, di dalam perjalanan kalian sebagai suami dan istri, kekurangan-kekurangan kalian akan saling dilengkapi. Itulah keindahan di dalam rumah tangga. Ya, itu. Oke, terima kasih Om Tom. Apakah Kak Stephen, apakah bisa dimengerti atas jawaban yang sudah disampaikan, Kak? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi ada pertanyaan soal pacaran dengan orang yang bukan Kristen. Ya, mungkin dia bermaksud mengatakan begini. Bagaimana kalau seandainya saya berpacaran dengan orang yang bukan anak Tuhan, tapi nanti ujungnya saya menikah dengan anak Tuhan. Nah, ini mencobai Tuhan ini namanya ya. Selama masa pacaran kau berpacaran dengan calon mertuamu yang sudah jelas bukan Tuhan. Ya. Nah, saya ingin jelaskan. Masa pacaran, nanti saya akan jelaskan sebenarnya bulan depan ya, dalam Alkitab itu tidak mengenal istilah pacaran ya dalam Alkitab ya. Yang ada itu pertunangan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengatur relasi kita di dalam pacaran ya. Berarti pacaran itu kalau kita mau lakukan harus pacaran yang alkitabiah ya. Nah, pacaran alkitabiah itu bagaimana? Intinya, kalau kau ingin berpacaran, tentunya kau ingin dia menjadi istrimu, kan? Tentunya kau ingin dia menjadi suamimu, kan? Itu konsep pacaran orang Kristen. Karena itu, berpacaranlah
dengan orang yang akan menjadi istri atau suamimu. Bukan asal-asal pacaran begitu, itu tidak lagi Alkitabiah. Kan banyak orang yang menghabiskan masa muda dengan pacaran gonta-ganti seperti itu bukan pacaran yang Alkitabiah. Ya. Jadi pastikan kau berpacaran itu dalam rangka kau mempersiapkan dirimu untuk menikah sebenarnya ya. Tapi dunia ini sudah punya konsep yang rusak tentang pacaran. Apa konsep dunia? Pacaran menikmati masa muda, menikmati kehidupan kedagingan, namanya ya, keinginan daging, keinginan seksual, melampiaskan sana sini sampai nanti menikah, itu bukan pacaran di dalam ya. Nah, kira-kira begitu. Oke Pak Tom, terima kasih jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Feby Kusmayadi. Apakah anak Tuhan menjalin hubungan jarak jauh dan tips untuk menjalin hubungan jarak jauh? Dan bolehkah usia pasangan berbeda lebih dari 5 tahun? Ya, tentang pacaran jarak tentang pacaran jarak jauh ya. Ya tidak ada yang salah di situ, apalagi situasi sekarang ini situasi Covid. Orang yang pacarnya ada di Surabaya sana, kau tinggal di Medan, ya nggak bisa lah kau datang-datang ke sana. Waktu mau datang langsung kau diteropong sama teropong Covid itu kan. Kalau Covid kau nggak boleh berangkat, kira-kira gitu ya. Nah, disitulah ujian cinta daripada kalian berdua. Ya. Covid ini atau cinta jarak jauh itu bisa menjadi batu ujian bagi kalian untuk memastikan dia dari Tuhan atau tidak. Jadi bersyukur kalau kalian diberikan kesempatan pacaran jarak jauh, gitu ya. Nah, pacaran jarak jauh tidak akan pernah menghalangi rencana Tuhan memberikan kepadamu yang terbaik. Tidak bisa menghalangi itu. Mau badai, mau apa ya, mau lautan api akan kuseberangi, gunung akan kudaki, apalagi Covid, ya, nggak ada masalah di situ ya. Nah, lalu apa tadi yang kedua? Dia punya 2 pertanyaan. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah tips untuk menjalin hubungan jarak jauh, Om? Ya tentu kalau ya tipsnya sederhana saja. Kita saling berdoa, satu sama lain tetap berdoa, lalu harus punyalah komunikasi. Kan sudah ada video video call, kan sudah ada. Kalau zaman dulu kan susah, harus dijalin relasinya. Lalu video call, apa yang dibicarakan? Ya bicarakan rencana Tuhan dalam hidup kalian gitu ya. Sambil bermanjaria pun ya nggak apa-apalah, tapi harus ada etika dan batasnya. Ada hal yang boleh dilakukan pada masa pacaran, ada hal yang tidak boleh dilakukan pada masa pacaran, dan hanya boleh dilakukan pada masa pernikahan. Kira-kira itu tipnya ya. Ada lagi yang kedua. Yang ini Om, usia bolehkah usia pasangannya lebih dari 5 tahun? Ya, usia, terlalu muda dianya. Ya, sebenarnya Alkitab tidak melarang kalian menikah dengan orang yang lebih muda atau lebih tua. Ya, kembali ke kriteria yang nomor 2 tadi itu, sejalan, sebanding, seimbang, serasi. Makanya saya tadi bilang, Eri, janganlah cari nenek-nenek yang umur 70 tahun, dia pun udah nggak suka sama kau. Gitu ya, artinya sudah nggak seimbang. Nah, ada berbagai pengalaman contoh anak-anak Tuhan yang suaminya itu lebih muda, jauh lebih muda. Ada seorang hamba Tuhan yang besar, yang tapi sudah meninggal, namanya Derek Prince. Ya, dia menikah pertama kali itu dengan seorang wanita yang umurnya 20 tahun lebih tua dari dia. Apa masalahnya? Kalau memang itu yang Tuhan tunjukkan, ya tidak ada masalah. Karena wanita ini adalah seorang ibu daripada panti asuhan. Dan dia ingin menunjukkan dirinya sebagai seorang bapak. Akhirnya mereka menikah dan Tuhan berkati. Nah, lalu kemudian akhirnya ibu itu meninggal dan dia menikah lagi dengan yang kedua. Kira-kira begitu. Jadi jangan persoalkan mengenai masalah usia selama, ini ingat ya, selama seiman. Kemudian kalian sevisi, gitu. Kau suka sama dia dan kau lihat dia spesial dibanding orang lain. Jangan ragu. Karena ada yang mengatakan begini, kan Adam yang diciptakan pertama kali baru perempuan. Nah, itu berlaku buat Adam karena Adam pada saat itu manusia pertama, gitu ya. Lalu kemudian diciptakan manusia yang keduanya, Hawa. Mereka berdua lah yang mengalami situasi yang khusus itu. Tapi keturunan-keturunan Adam tidak lagi berpatokan kepada itu karena firman Tuhan tidak melarang
juga tidak mengizinkan atau tidak menyuruh, tapi memberikan kebebasan asal orang yang percaya. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Om Tom atas jawabannya. Dan di sini juga Om masih ada pertanyaan. Nah, di sini dari sahabat kita Yuniarti Remember. Pak, saya mau bertanya, untuk umur 20-an tahun, saya masih dilarang berpacaran sama orang tua. Tapi jika saya memiliki inisiatif untuk mau mencari pasangan saya di umur sekarang ini, apakah termasuk berdosa Pak atau bagaimana? Apa tadi yang terakhir? Sekali lagi saya bacakan ya. Untuk umur 20-an, saya masih dilarang berpacaran sama orang tua. Tapi jika saya berinisiatif untuk mau mencari pasangan di umur 20-an itu, apakah itu termasuk dosa atau bagaimana? Ya, oke. Iya, orang tua adalah orang yang Tuhan percayakan pada kita untuk dia juga bertanggung jawab atas hidup kita sejak kecil ya. Jadi Tuhan selalu pakai orang tua. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu kenapa orang tua kita itu melarang. Tentu dia punya pertimbangan ya. Berdiskusi sama orang tua, kenapa Pak? Kenapa Mak? Ya mungkin Bapak Mama bilang, kau belum bisa dewasa saya lihat. Kau kalau jatuh cinta nanti kau bisa jatuh kau. Jadi aku larang kau pacaran ya. Perhatikan nasihatnya dulu. Lihat dulu benar nggak? Ada kebenarannya nggak? Ya. Nah lalu kemudian dari dirimu harus tahu dulu lah. Kau mau menikah kira-kira umur berapa? Ya. Kalau kau rencana menikah umur 25 ke atas atau umur 30 lah katakanlah. Kalau kau berencana menikah umur 30 ya secara pribadi ya tentu kan terlalu cepat kau mendapatkan pacar sekarang ya. Terlalu cepat. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Sekali lagi ini bukan masalah boleh atau tidak, tapi masalah timing ya. Nah, karena itu saya menyarankan sampaikan kepada orang tua, Pak, Mak, aku rasa aku sudah dewasa, Pak. Aku harus menikah, aku berencana menikah nanti setelah aku lulus, setelah aku bekerja, dan rata-rata usia pernikahan di Indonesia bisa jadi umur 25 tahun ya. Umur 25 tahun berarti umur 22 sudah bisa memulai pendekatan memiliki seorang pacar ya. Itu sudah sangat layak. Di atas 20 lah ya. Di atas 20. Jadi sampaikan kepada dia, diskusi. Nah, hubungan bapak, orang tua, anak itu sangat penting dalam pembicaraan pernikahan kalian. Kalau kalian baca ya, pernikahan dari Ishak dan Ribkah, bagaimana peran Abraham dan peran orang tuanya si Ribkah itu luar biasa. Ini tanggung jawab dari orang tua. Orang tua tidak boleh berdiam diri akan masa depan jodoh daripada anak-anak. Bahkan si Abraham dia memerintahkan itu ajudannya, memastikan kau jangan cari jodoh yang bukan dari orang dari kaumku. Jangan kau ambil calon istri anakku atau menantuku nanti dari kalangan tertentu. Itu adalah cara Tuhan memagari kita, gitu ya. Jadi pertama bersyukur kalau orang tuamu wanti-wanti. Tanya dulu sama orang tua, sampaikan rencanamu, Mak, aku rencana mau punya pacar ini, rencanaku demikian. Saya yakin orang tua yang mau mendengarkan kerinduan anak-anaknya, lalu rencana anak-anaknya, pastilah Tuhan. Diskusikanlah sama orang tuamu. Saya pasti tidak, saya yakin dia tidak akan marah, ya. Oke. Terima kasih Om Tom. Om Tom, ini banyak pertanyaan lagi Om. Om, ini pertanyaan dari Eva Tobing. Dia mengatakan bahwa seperti kata pepatah, jadilah tepat maka kita akan mendapatkan yang tepat. Pertanyaannya, bagaimana jika kita sudah berusaha menjadi tepat, tetapi masih kalah fisik dan hal ini cenderung membuat seseorang menjadi minder dan menutup diri? Pertanyaan keduanya juga, bagaimana menjadi tepat jika kita memiliki masa lalu yang buruk atau sudah pernah berhubungan badan? Iya, oke. Yang pertama tadi ya, bagaimana menjadi orang yang tepat. Padahal secara fisik ada kekurangan-kekurangan, kira-kira gitu, Cakra? Iya, benar. Ya, oke. Nah, jadi begini ya. Kita diciptakan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Apakah kita dari orang Batak, orang Jawa, apakah kita rambut kita keriting, ikal, atau warna kulit kita putih atau hitam. Tuhan tidak pernah salah dia menciptakan kita. Lalu di dalam kondisi kita sebagaimanapun adanya, Tuhan bisa menyediakan yang terbaik untuk kita. Itu kan janjinya.
Nah, mengenai dalam prosesnya belum menemukan, ya tentu harus sabar. Kan ada waktu Tuhan, timingnya kan ada. Tapi janji Tuhan dipegang. Mau sejelek apa kita, pasti ada bunga bakung kita. Gitu ya. Mau sejelek apa kita dari segi wanita, pasti ada nanti pohon apelmu. Itu janji Tuhan, pegang itu. Nah, iblis sering menipu dengan cara begini, ya. Wah, aku ini sudah nggak ada apa-apanya, aku udah aku nggak ganteng, aku pendek, aku miskin, mana ada yang mau sama aku. Itu adalah tipu muslihat iblis dalam dirimu. Jangan mau percaya itu. Katakan, aku anak Tuhan. Ya. Anak Tuhan itu anak yang baik yang Tuhan ciptakan. Pasti Tuhan akan memberikanku yang terbaik. Itu ya. Jadi jangan pernah minder. Kalau kau minder tentang dirimu, secara tidak langsung kau sedang melecehkan Tuhan yang menciptakan. Jangan kau lecehkan Tuhan. Tuhan menciptakanmu sedemikian rupa. Itu yang terbaik. Tidak ada orang yang sepertimu. Ingat ya, di dunia ini hanya ada satu orang sepertimu. Bersyukurlah, nggak ada yang seperti lain. Meskipun ada saudara kembar, tidak pernah mirip 100%. Hanya satu orang yang sepertimu. Dan Tuhan ingin kau menjadi seperti itu. Dan Tuhan akan sediakan bagimu bunga bakung. Atau Tuhan akan sediakan bagimu pokok apel. Nah, mengenai tadi itu, minder dari sisi misalkan begini, ini umumnya terjadi bagi seorang wanita ya, yang pernah jatuh dalam dosa, akhirnya sudah merasa diri tidak suci lagi. Mungkin tidak ada pria yang mau. Ya. Ini sering dihadapi di dalam pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan juga. Ya. Nah, saya ingin mengatakan kepadamu begini. Sejelek apapun kondisimu akibat daripada dosa, ya, itu kan perbuatan dosa itu ya tadi ya. Tuhan sanggup menyucikanmu. Meskipun merah seperti kirmizi katanya. Putih seperti salju. Yeremia 29 ayat 11, 12, 13, 14. Aku akan memulihkan keadaanmu. Memulihkan itu artinya dikembalikan ke dalam keadaan yang semula. Untuk bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Diberikan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tetapi ingat ya, secara manusia. Kau juga perlu membayar harga dari dosamu itu. Jadi kalau seandainya ada pria yang mengetahui keadaanmu, lalu kemudian dia menolak gara-gara itu, pastilah dia belum orang yang seperti yang Tuhan mau. Karena belum bisa menerima keadaanmu. Kau terima itu dengan ucapan syukur, Tuhan, aku harus bayar harga. Akibat perbuatan dosaku ini, ada yang tidak bisa menerimaku. Itu manusia, kita nggak bisa paksakan dia. Tapi yakinlah, ada orang nanti yang akan menerimamu. Ingatlah ya, di dalam sejarah nenek moyang Yesus, ada satu orang nenek moyang Yesus itu adalah mantan seorang pelacur, yaitu Rahab yang ada di tembok Yeriko itu. Ya. Lalu kemudian dia menikah sama Salmon. Dari Salmon dan Rahab inilah Yesus dilahirkan. Artinya apa? Sejelek apapun masa lalu kita, kalau Tuhan sudah menguduskan, kalau Tuhan sudah menyucikan, ya, kalau Tuhan sudah menyucikan, tidak ada orang yang bisa menghalangi janji Tuhan dalam hidupmu. Kau akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan janji Tuhan. Janji Tuhan berlaku baik kepada orang yang punya pengalaman masa lalu yang jelek, maupun punya pengalaman masa lalu yang biasa-biasa, atau pengalaman masa lalu yang bagus. Tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Asal kita bertobat, kita mau datang pada Tuhan, disucikan. Nah, istilah disucikan itu dikembalikan kepada posisi yang semula dan Tuhan mau pakai dari situ. Ya, gitu. Silakan. Baik, terima kasih Om. Ya, di sini masih ada banyak pertanyaan Om yang sudah tertera di chat room. Nah, ini dari saudara kita Zen. Om, manakah baiknya kita membangun sebuah komitmen atau pacaran? Karena saya bingung selama ini, karena kami ini suka sama suka, dan kami juga seiman di dalam Yesus, cuman kami beda agama, Katolik dan Karismatik. Ya, bagaimana kira-kira ini Om? Apa tadi awalnya? Manakah baiknya kita membangun komitmen atau pacaran? Oke. Jadi ini juga pertanyaan yang umum ya, tentang sama-sama percaya Yesus,
namun beda agama, yang satu Protestan, yang satu Katolik ya. Nah, kita pertama begini. Di dalam agama Katolik pun itu banyak orang yang benar-benar percaya kepada Yesus sungguh-sungguh ya. Meskipun di dalam tradisi gereja berbeda dengan tradisi gereja Protestan. Tapi yang penting adalah bagaimana hatinya dalam Tuhan. Ya, jangan dulu membuat dikotomi ya. Di dalam gereja Protestan pun ada juga berbagai hal yang mungkin tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tapi yang penting dia orang yang percaya kepada Yesus. Namun kalau seandainya percayanya itu sedikit agak menyimpang, misalnya ya, ada isu, tapi saya tidak tahu itu isu itu benar atau tidak, saya kira tidak ya. Misalnya katanya rekan-rekan kita di sana menyembah Bunda Maria atau apa ya, menyembah patung. Nah, itu yang perlu ditelusuri sampai sejauh mana itu. Saya sendiri tidak terlalu mendalami soal kawan-kawan kita di Katolik. Tapi saya punya orang-orang di sana yang juga hamba-hamba Tuhan ya. Ada dari gereja Katolik karismatik katanya ya ada ya. Artinya kita harus lihat bukan dari sisi gerejanya dulu, tapi pribadinya yang percaya Yesus atau tidak gitu ya. Nah, kalau kalian sudah suka sama suka, sharinglah dulu tentang masalah seiman ini. Katakanlah, kita seiman, benar nggak kita seiman? Bagaimana yang kau yakin seiman? Saya Katolik, saya Protestan. Imanmu bagaimana terhadap Yesus? Imanku begini terhadap Yesus. Nah, lalu di situ bisa berkomunikasi lebih dalam lagi tentang arti yang seiman itu. Ya, supaya jangan salah melangkah. Jadi, atur. Lalu bisa diskusikan dengan pendetamu, jangan sendiri. Diskusi sama pendetamu, diskusi dengan pastor dia. Jadi kita tahu yang dimaksud seiman itu yang bagaimana. Sekali lagi, orang yang seiman adalah orang yang sama-sama percaya Yesus, sama-sama di dalam hatinya ada Yesus. Apakah dia orang Katolik atau Protestan itu masalah lain ya. Ada orang yang tetap di dalam gereja Katolik setelah menerima Yesus untuk panggilan pelayanan di sana dan seterusnya. Jadi jangan takut ya, jaga komitmen, berdoa, pastikan bahwa dia itu seiman dalam konsep yang benar. Ya, kira-kira. Oke, terima kasih Om. Berikutnya ada pertanyaan dari Johan Krishna, sangat bertanya tentang bagaimana dengan fenomena kawin cerai sekarang yang juga menimpa orang-orang Kristen, bahkan tokoh-tokoh bangsa dan orang-orang penting. Ini bagaimana Om? Iya, tentang kawin cerai ya. Sejak pada mulanya waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah menghendaki yang namanya perceraian. Karena itu saya ingin menekankan begini, ketika kalian mau memilih jodoh, pastikan bahwa jodohmu ini adalah jodoh yang mendampingimu sampai kau dipanggil Tuhan. Atau sampai dia dipanggil Tuhan. Harus ada punya komitmen begitu. Kenapa? Allah membenci yang namanya perceraian dengan alasan apapun. Ya. Nah, kita tidak mau berdebat dulu soal teologi perceraian karena perzinahan. Ya, itu ada ayat yang benar-benar harus dimengerti dengan baik. Kalaupun ada ayat itu, tidak serta-merta mereka harus bercerai. Saya sampaikan ya. Tidak serta-merta mereka harus bercerai. Meskipun secara rohani ya, secara rohani sudah terjadi perceraian sebenarnya secara rohani, sudah terjadi perceraian ketika salah satu itu melakukan yang namanya dosa perzinahan. Ini perkara rohani ya. Tapi bukan berarti itu harus ditindaklanjutin menjadi sebuah perceraian. Tidak ya. Nah, tetapi kita harus mengerti dari sisi Allah pada awal, dari semula Tuhan tidak pernah menghendaki. Tidak pernah menghendaki. Jadi janganlah berpikir menikah nanti suatu saat akan cerai. Tidak. Menikahlah dengan suatu pengharapan bahwa nanti kita hanya bisa dipisahkan oleh maut, oleh kematian. Ya, kecuali kalau seandainya pasanganmu dipanggil Tuhan dalam usiamu yang masih lebih muda, ya sesuai kata Paulus, kau diberikan juga kebebasan untuk menikah lagi kalau dia sudah dipanggil Tuhan. Tapi jangan berharap dia dipanggil Tuhan dong, ya. Jangan. Oke, lanjut. Ya, Umar. Ya, silakan lanjut. Wah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Gimana ini, Bang Her?
Ya, di sini masih ada pertanyaan. Coba saya bacakan ya dari Bro kita Marieli 12. Shalom Pak Tomos, saya mau tanya lagi. Saya mau tanya, jika ada pria belum saya kenal, atau dia itu beragama lain gitu, beda agama dengan saya, lalu pria ini ajakin saya kenalan, serta mau menikahin saya, dan dia mau menerima Tuhan Yesus. Apakah itu dari Tuhan atau dari mana, Om? Iya, hati-hati dengan orang, apalagi pemuda yang ngaku-ngaku mencintaimu dan berasal dari agama lain, lalu dia mau menjadi agama Kristen karena kau. Dia mau menjadi Kristen karena kau, bukan karena Yesus. Jadi hati-hati, apalagi belum kenal. Itu orang yang pasti tidak bertanggung jawab, ya. Lalu yang kedua juga pastikan dia menjadi orang Kristen itu bukan karena kau, nah bukan kaulah, jangan kaulah yang melayaninya secara khusus, karena tidak akan murni nanti. Referkan dia kepada pendeta atau ada kawan Kristen yang laki-laki untuk membina dia, ya. Karena ini berbicara motivasi. Lalu setelah dia menjadi orang Kristen, dua juga harus diuji. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung masuk ke pernikahan hanya karena dia sudah menjadi agama Kristen. Harus diuji dong, diuji. Karena berbicara tadi yang paling penting tadi yang kriteria kedua, sejalan, itu berbicara juga tentang dia harus orang yang matang, orang yang dewasa, mulai mendewasa. Artinya seperti Pancasila tadi, sila yang ketiga, ketemu Tuhan dulu dia. Dia harus punya persekutuan dulu dengan Tuhan. Dia harus lebih mencintai Yesus daripada mencintai kita. Nah, itu intinya ya. Nah, karena itu hati-hati ya, Dek ya. Jangan langsung kau terima. Apalagi belum kenal. Apalagi ngaku-ngaku mau apa? Mau menikahimu dan mau menjadi orang Kristen. Wah, dia itu kamuflase ya. Belum bisa kau pertimbangkan. Jangan ya. Saya sarankan jangan lanjut. Tapi untuk persahabatan, ya enggak apa-apa, silakan. Bersahabat dengan semua orang itu adalah keinginan Tuhan. Silakan yang lain. Wah, terima kasih Om Tom atas jawaban-jawabannya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang ada di chat room. Lalu bagaimana untuk menyikapinya ini, Bang Her? Saya Bang tadi Heri? ada lagi lihat pertanyaan ya. Bagaimana kalau seandainya ketemu jodoh lewat medsos, lewat Zoom, gitu ya. Jadi begini, kita harus jadikan medsos itu, Zoom itu sebagai sarana ya, sarana untuk menjalin pertemanan ya. Sarana untuk menjalin yang namanya persahabatan. Berbeda dengan yang namanya kontak jodoh. Beda ya. Itu banyak itu di di website kontak jodoh, lalu kita mendaftar gitu ya. Tujuannya memang mencari jodoh di situ. Ya, itu ya banyak sekali sisi negatifnya karena kita di situ sepertinya diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi peka dengan suara Tuhan. Lebih bagus kita membangun persahabatan dulu, lalu kemudian kita minta katakan tolong orang tua, kawan-kawan yang mengerti, lalu menemukan, memperkenalkan. Nah, itu cara-cara Tuhan yang luar biasa loh ya. Jadi jangan anggap remeh yang namanya comblang itu. Comblang itu bisa positif, tapi juga bisa negatif, ya tergantung ya. Itu dalam Alkitab itu ajudannya si Abraham itu luar biasa Tuhan pakai. Dia kan salah satu comblang pertama yang dipakai Tuhan, ya. Nah, jadi jadikan media sosial, medsos, Zoom sebagai wadah kita berkenalan seperti kalian di sini loh ya. Coba kalian saling melirik dulu ini, bisa nggak saling melirik kalian? Kalau kalian lihat, wah ini kontak saja dia, ini dibuka nggak ininya, chat message-nya untuk kontak ini, Cakra? Terbuka, Pak. Masing-masing mereka kontak bisa? Bisa. Sekarang sudah bisa. Kontak, tanya nomor teleponnya, tapi jangan nyasar ke everyone ya. Nanti kalau udah nyasar udah nggak apa-apa. Itu saling berkenalan, nggak ada masalah. Nanti kita lanjutkan bulan depan itu prosesnya ya.
bagaimana kita mengerti dialah orangnya. Itu bulan depan, jihad yang kedua itu lebih detail. Ada lagi kira-kira? Apakah ada lagi? Iya, mengingat waktu kita sudah mepet ke waktunya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di dalam chat room itu nanti akan dijawab di sesi berikutnya. Jadi jihad ini tidak ada yang pertama ya, tapi ada 3 series nanti.